Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 40 km per jam selama 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil? Mudah saja, kalikan kecepatan dengan waktu supaya menghasilkan jarak. Jadi jarak yang ditempuh adalah 80 km. Alasan mengapa kita bisa langsung mengalihkan kecepatan dengan waktu adalah karena kecepatannya konstan alias tidak berubah. Bagaimana jika kecepatannya berubah tiap waktu? Bagaimana cara menghitung jaraknya? Sebelum itu, kita akan meninjau soal itu dengan cara yang berbeda. Mari buat grafik di mana sumbu horizontal adalah waktu dalam satuan jam, dan sumbu vertikal sebagai kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Sebelumnya sudah diberikan bahwa kecepatan mobilnya konstan yaitu 40 km per jam, jadi grafiknya terlihat seperti ini. Nah, tadi kita menghitung jarak dengan kecepatan kali waktu, tetapi ini bisa dipandang sebagai luas di bawah kurva ini yang ternyata adalah luas persegi panjang. Jadi bagaimana sudut pandang ini membantu? Karena jika kecepatannya berubah setiap waktu, jarak yang ditempuh juga merupakan luas di bawah kurva. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung luasnya? Kita bisa perkirakan luasnya dengan menggunakan persegi panjang karena menghitung luas persegi panjang itu mudah. Tentu, jika kita pakai satu atau dua persegi panjang, perkiraannya belum akurat. Tetapi jika semakin banyak persegi panjangnya, semakin akurat perkiraannya. Dan saat banyak persegi panjang menuju tak hingga, perkiraannya akan menuju luas di bawah kurva. Dan ini semua adalah ide di balik integral. Integral pada dasarnya adalah cara menjumlahkan sesuatu yang berubah terhadap variabel tertentu. Pada contoh tadi, variabelnya adalah waktu, dan sesuatu yang berubah adalah kecepatan. Integral tidak hanya digunakan dalam bidang matematika dan sains, tetapi juga dipakai dalam bidang teknik, ekonomi, grafika komputer, dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menentukan seberapa jauh kendaraan Anda ditempuh. Fun fact, benda yang digunakan untuk mengukur jarak tempuh kendaraan disebut odometer. Karena integral menghitung jumlah sesuatu yang berubah terhadap suatu variabel, tidak mengherankan jika integral dan turunan mempunyai hubungan tertentu, karena turunan sendiri mengukur seberapa besar perubahan terhadap suatu variabel. Mereka merupakan inverse dari sesama lain yang ditunjukkan lewat teorema fundamental kalkulus 1 dan 2. Dan itulah mengapa integral juga disebut sebagai anti-turunan alias kebalikan dari turunan. Terdapat dua tipe integral. Pertama adalah integral tak tentu. Ini yang menentukan fungsi apa yang turunannya f. Yang kedua adalah integral tentu. Ini yang menentukan dalam tanda kutip jumlah nilai fungsi dari a ke b. Terdapat banyak teknik dan identitas yang digunakan untuk menentukan integral. Untuk bagian berikutnya dari video ini, kita dapat melihat aplikasi dari beberapa teknik integral. Ayo selesaikan integral dari setengah cos 2x tambah 3 dx. Misalkan u sama dengan 2x tambah 3, maka du sama dengan 2dx, sehingga setengah du sama dengan dx. Sekarang ganti 2x tambah 3 menjadi u dan dx menjadi setengah du, dan kita dapat ekspresi berikut. Setengah dikali setengah sama dengan seperempat, dan seperempat bisa dibawa keluar integral. Integral dari cos u du sama dengan sin u ditambah cos theta di akhir. Kemudian ganti u dengan 2x tambah 3 sehingga hasilnya adalah 1/4 sin 2x tambah 3 tambah c. Dan itu hasil akhir dari soal integral ini. Sekarang bagaimana dengan soal integral ini? Pertama-tama misalkan u sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Kemudian du sama dengan 2x kurang 4 dx. Sehingga 1/2x kurang 4 du sama dengan dx. Faktorkan 2x kurang 4 sehingga menghasilkan 2 kali x kurang 2. Ganti x kuadrat kurang 4x tambah 3 dengan u dan dx dengan 1/2 kali x kurang 2. Lalu coret x kurang 2 karena x kurang 2 dibagi dengan x kurang 2. Sekarang keluarkan setengah dari integral. Integral dari u pangkat 5 du sama dengan u pangkat 6/6 dan jangan lupa ditambah c. Setengah dikali u pangkat 6/6 sama dengan u pangkat 6/12 dan ganti u dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Dan itu hasil akhir dari soal integral ini. Sekarang selesaikan integral dari 3x kuadrat dx. Pertama-tama keluarkan 3 dari integral, lalu integral dari x kuadrat dx adalah x pangkat 3/3 dan jangan lupa tambah c. 3 dibagi 3 sama dengan 1, jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 3 tambah c. Sehingga integral dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 tambah c. Dan itu saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.